Oke, ketemu lagi di mata kuliah CRM. Kali ini session yang kedua ya untuk praktikum implementasi aplikasi CRM. Ya, di pertemuan pertama kita sudah bahas pengenalan menu dari CRM dan juga melakukan sebuah aktivitas kegiatan lead management. Ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi ya. Ini adalah tampilan dari menu Odoo ya. Kalau kita lihat di sini ada view Kanban ya. Ini adalah view Kanban-nya seperti ini ya. Jadi kemarin kita sudah coba untuk meng-create ya ini mulai dari new ya sampai dia ke one ya. Nah ini biasanya kalau dengan menggunakan menu Kanban ini lebih mudah ya dikenali gitu ya. Jadi kalau kita punya target baru ya, nah ini misalkan target baru kita, apakah dia berupa organisasi ya atau kita menggunakan kontak yang lain ya. Ini misalkan di sini target kita adalah sebuah perusahaan ya. Ya ABC ya, PT ABC ya. Ya, ini PT ABC. Terus emailnya ini adalah nomor identitas kontak gitu ya, identitas kontak dari target ya, target untuk agar dia bisa, perusahaan ini bisa masuk ke dalam sebuah target pelanggan ya, target untuk menjadi pelanggan atau pembeli gitu ya. Ya, ini kita masukkan identitas kita ya. Ya, nomor telepon kontaknya ya ini. Terus berapa target ya? Misalkan kita ingin menargetkan ya. Di sini kita masuk lagi ke Kanban tadi ya. Jadi ke ke sentuh tadi ya. Jadi berubah lagi ini ya di sini. Jadi organisasi PT ABC ya, ini PT ABC ya, ini nah ya, kita create ya biar lebih besar sini alamatnya. PT ABC ya, apakah dia individual atau company ya. Terus kita masukkan alamatnya, nomor teleponnya ya, jadi nomor pajaknya ya. Nah ini identitas ya, nomor telepon rumah atau kantor ini ya, kita masukkan saja di sini ya. Nah ini mobile, nomor mobilenya, ini email ya. Ya kita masukkan di sini emailnya. Nah kalau jika rasa sudah perlu, sudah komplit ya, baru kita save ya ini. Nah ini sudah menjadi target ya, target baru. Lalu misalkan kita ingin mau melakukan sebuah aktivitas agar dia masuk dalam sebuah kualifikasi ya, qualified ya, masuk dalam sebuah kualifikasi, bisa kita masukkan di sini ya. Jadi dia kita masuk sebagai kualifikasi untuk kita olah ya, dia agar dia bisa menjadi customer gitu ya. Ini ya, ya ini jadi proses target ini ada di new ya. Nah kalau kita sudah yakin ya, artinya nanti kita mau masukkan dia ya sebagai kualifikasi untuk menjadi target ya. Ini berarti kita geser ya sini. Nah ini
geser masuk ke kualifikasi yang akan kita olah ya, untuk kita rencanakan ya, bahwa ini adalah masuk dalam kualifikasi target kita untuk diolah ya menjadi sebuah customer, sehingga dia bisa menjadi pelanggan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ya, masuk lagi ke aktivitas yang lain ya, proposition ya. Nah, ini kemarin yang pernah kita coba masuk ke proposition. Apa kegiatan di proposition ini di sini ya? Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, dalam kegiatan proposition ini ya, kita lihat di sini misalkan kita mau melakukan meeting ya. Nah, kita bisa masuk di sini ya. Misalkan kita ingin melakukan meeting ya di tanggal 9 ya, hari ini ya. Misalkan meeting di jam 2 ya atau jam 3 ya, kita klik di sini ya. Meeting temanya adalah mengenai pertemuan di sini ya. Pertemuan dengan ya, ya pertemuan ya dengan PT ABC ya, ini. Nah, ini great. Ya, jadwalnya di sini jam 15 ya, jam 3 ya. Nah, ini ada sebuah pertemuan, aktivitas segala macam ya yang kaitan dengan mengelola agar dia bisa menjadi pembeli ya, menjadi customer ya, ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke Kanban tadi ya, sini. Kita masuk lagi ke Kanban tadi sini. Sorry ya, masuk ke Kanban. Nah, ini ya, ABC activity ya, di sini. Activity dalam melakukan sebuah pertemuan ya. Terus dari pertemuan itu ya ada kesepakatan ya, misalkan ya ada kesepakatan bahwa kita berhasil. Nah, kalau sudah berhasil ya, terus deal ya, berarti kan masuk dalam kategori kita menang ya. Di sini menang artinya kita berhasil ya. Ya, berhasil mendapatkan sebuah target ya, itu target untuk membeli produk kita misalkan ya, ini. Nah, kalau misalkan gagal ya, ternyata tidak jadi dealnya ya, nah maka masuknya mark loss ya. Nah, kita masukkan di sini apa mark lossnya ya, lossnya ini kenapa ya, ini apakah we don't have people atau yang lainnya, atau memang mau kita buat loss yang lain ya, ini. Ini kan kesepakatan harga misalkan berubah ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita submit ya. Ya, itu loss, nah, otomatis loss, gagal ya, padahal dia sudah kita olah, ternyata gagal, kesepakatan harga berubah dari konsumen ternyata. Nah, ini ada yang terjadi seperti itu ya, ini ya. Nah, itu contoh ya, itu adalah tahapan ya yang mana kita bisa lakukan ya. Ya, bisa saja ya, sebuah tahapan itu kita buat sendiri ya, itu dibuat sendiri artinya ada banyak tahapan ya, itu tidak tergantung kepada default ya yang ada di CRM ini ya, itu kita bisa buat tahapan sendiri. Kalau ini kan tahapannya new ya, terus nanti new ini kan kita mendapatkan data ya, mendapatkan kontak, lalu kita masuk di new, setelah itu kita kualifikasi, kita proposition, lalu what. Kita tidak bergantung kepada tiga ini, tapi bisa kita tambahkan ya, ini
tidak hanya 3, 4, 5 ya, tergantung dengan situasi keadaan ya. Seperti apa standarisasi ya yang digunakan oleh perusahaan ya itu. Oke ya, kita kembali lagi di sini ya. Ini kita lihat qualified ini masih ada di sini, tidak berkembang gitu ya, tidak ada kesepakatan apa-apa di sini ya. Dia akan terus ada di sini ya. Nah ini juga ya, kalau tidak ada perkembangan ya, kita tidak melakukan pengolahan data untuk dijadikan kualifikasi, juga akan tetap ada di sini selama selama kita tidak melakukan action di sini ya. Ini ya, nah ini cuma 3 ya. Misalkan dari mulai kualifikasi, proposition ya, won ya. Nah kita juga bisa tambahkan di sini ya. Ini ada add kolom di sini ya. Ini. Nah, misalkan kita tambahkan 1 kolom lagi setelah won itu ada tanda tangan kontrak misalkan ya. Sini ya, misalkan kontrak misalkan ya sini. Nah, ini ya. Misalkan kontrak, kita add sini. Nah, ini ya, dari mulai new ya, kita create new, masuk qualified dia, terus dia masuk ke proposition, lalu kita melakukan kesepakatan, lalu ada kontrak ya yang harus ditandatangani ya, agar ini menjadi sebuah keabsahan misalkan ya di sini itu ya. Ini misalkan ya, sudah beberapa hari kita belum mengolah ya qualified ini, sehingga kita melakukan sebuah aktivitas proposition ya itu. Aktivitas proposition yang misalkan kita melakukan kegiatan ya, pertemuan ya, meeting ya, ini meeting ya di jam 4 misalnya sini. Nah, meeting jam 4 ya dengan BMKG ya, mengenai penawaran harga misalnya. Ya ini, nah ini lalu kita create ya. Nah ini sudah ya, sudah ada pertemuan ya oleh BMKG misalkan ya, mengenai penawaran harga dari produk yang akan kita usulkan di sini ya. Ini, nah kalau sudah ya, kita tingkatkan lagi dia ya, kita action lagi ya, mau ke arah apa dia ya, apakah sepakat dia dengan proposal tersebut ya. Nah berarti kalau sepakat ya, berarti kita masuk tadi ya, sepakat dan setuju ya. Nah berarti masuk ke won tadi ya itu. Ini ya, nih setelah melakukan kesepakatan ya, terus kita buat sini misalkan ya, kita buat janji misalkan di sini aktivitasnya ya, ada penandatanganan kontrak di sini ya, misalkan penandatanganan kontrak dilakukan jam tanggal 10 misalkan ya di sini. Kita buat tanggal 10 ya di jam 10 misalkan di sini ya. Nah, tanda tangan kontrak ya. Ya, tanda kontrak BMKG sini ya, kita create. Nah ini, nah setelah itu ya kita kembali lagi ya ke pipeline-nya ya, baru kita setelah nanti ya, ternyata tanggal 10 itu sudah berhasil terjadi tanda tangan kontrak. Nah berarti itu nanti ini dipindahkan ya ke kontrak sini ya. Nah, dari kontrak ini kan sudah ada ya, berhasil melakukan sebuah penandatanganan kontrak ya di jam 10 ya itu. Ternyata tidak berhasil, ternyata apa, ditunda misalkan ya, karena customernya berhalangan ya, reschedule lagi ya itu ya. Ini terus tanda tangan, ternyata mark won-nya berhasil. Ini artinya kita membuat catatan berhasil misalkan ya. Tuh ya, berhasil ya. Oke ya itu.
kita mulai pipeline lagi ya. Nah ini ya, kalau berhasil dia pindahkan di sini. Ini kenapa masih tetap ya tadi berpindah lagi, karena tadi kita pilih one ya. Ini tadi kita pilih mark one sini ya. Sedang kalau kita balik lagi ya ke my pipeline sini, ini tetap di sini ya, itu ya. Jadi kalau kita masuk di sini mark one nya dia masuk ke mark one ya, mark one ya. Artinya apa? Artinya bahwa ini adalah untuk kolom mark one itu ya, ini. Jadi dia akan kembali ke mark one ya. Jadi bisa saja kita rubah ya sesuai dengan standar yang ada di perusahaan ya. Misalkan ini tidak misalkan kita ganti namanya bukan one ya itu. Nah ini kita edit aja stage-nya ya di sini ya. Misalkan bukan one sini ya, kita masuk di sini campaign ya, promosi misalkan ya. Nah ini promosi ya itu, lalu kita save ya ini. Terus ini kita masukkan dia bukan proposition ya. Misalkan kita masuk di sini apa ya, pertemuan ya, meeting ya misalkan ya. Itu ya, kita buat ini meeting ya, meeting ya, kita bertemu, bisa telepon ya, bisa melalui Zoom, kita melakukan promosi misalkan ya ini. Nah ini misalkan kita ganti qualified ini menjadi misalkan telepon ya. Ya kita telepon atau kita email ya ini, atau bisa juga kita melakukan via media sosial ya, menghubunginya ya ini. Ya, lalu kita share ya. Ini ada 4 tahapan. Mau kita tambah lagi misalkan ya, misalkan ada sesuatu hal yang memang harus ditambah ya, berarti kita plus lagi ya, begitu seterusnya. Jadi setiap ada data customer baru ya, calon customer, kita create ya, lalu kita olah untuk kita telepon ya. Nah ini misalkan ya Joko, kita upgrade gitu ya, kita action ya untuk ditelepon ya. Terus sudah action, kita melakukan pertemuan meeting misalkan. Setelah itu kita melakukan action ya, masuk ke promosi, kita melakukan promosi ya. Nah, ternyata ini berhasil ya, di promosi ini kita berhasil mendapatkan customer baru, kita ajak dia ke menjadi kontrak untuk menandatangani kesepakatan harga misalkan ya, itu atau pembayaran lah istilahnya di sini bisa juga ya. Nah itu jadi sangat sederhana sekali ya ini proses yang dilakukan oleh CRM di Odoo ya. Jadi kita bisa melihat ya dashboard ya. Ini kalau kita lihat ada kalender, bentuknya dalam list ya, di kalender ya. Ini bentuk dalam pivot ya ini, sehingga bisa terlihat di sini ya, ada kontrak sekian ya di sini, ekspektasi revenue-nya. Terus di sini ada grafiknya di sini ya. Nah ini kelihatan grafiknya, kontraknya sekian ya. Ini yang baru yang belum diolah ya ini. Nah ini dashboardnya ya, view dashboard. Nah seperti ini view dashboardnya ya. Terus ini adalah view mapnya ya, map lokasi ya dari perusahaan kita sini yang kaitan dengan aktivitas di sini ya itu ya. Ini view activity ya, aktivitas apa saja yang dilakukan ya. Nah ini tanggal 9 ada meeting di sini ya itu. Oke ya, sampai di sini untuk CRM menggunakan Odoo Cloud. Sampai ketemu lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.